Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi jawahirul arifin. Amma ba'du. Sahabat YouTube dimanapun kalian berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita mencoba membahas surat Al-Asr. Ya, kalau di video sebelumnya kita membahas surat Al-Fatihah, di video kali ini kita mencoba membahas surat Al-Asr. Oke, kita mulai dulu dengan kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi kita coba dulu membahas tentang ayat yang pertama, wal 'asri, atau kalau kita baca wal 'asr, kalau secara tekstual artinya demi waktu atau demi masa. Jadi Allah bersumpah menggunakan huruf waw di sini, yaitu waw, bersumpah wal 'asr atau demi masa. Biasanya Allah juga bersumpah dengan seperti wasyamsi, demi matahari, ada juga wal qamari atau demi bulan biasanya, dan juga Allah itu bersumpah wal laili, demi malam, ada juga Allah itu bersumpah wan nahari, demi siang, wal ardi, demi bumi, ada juga wattini wazaitun, wattini demi tin, wazaitun buah zaitun. Nah, semua sumpah itu berupa materi semuanya, bisa yang kita lihat dari seperti wasyamsi, wadduha, wan nahar, wal abdi, wattin, wazaitun, wal laili, itu semuanya bisa kita lihat. Namun di kata wal asri, Allah bersumpah demi waktu, ini tidak bisa kita lihat. Karena apa? Karena dia bentuknya waktu. Kita tidak bisa melihat waktu itu. Tetapi demi waktu di sini adalah demi yang waktu kita lalui setiap hari. Itu yang dikatakan wal asr, bukan waktu asar ya. Beda waktu asar dengan waktu yang kita lalui. Kalau asar itu namanya masa. Nah, masa itu artinya sore. Itu artinya masa. Tetapi kalau wal asri itu demi waktu yang kita lalui. Kemudian ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Ingat, kalimat ayat sesudahnya menggunakan kata inna. Jadi kata inna ini adalah lebih menekankan makna sesudahnya. Innal insana, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berpotensi mengalami kerugian. Nah, jadi setelah menggunakan kata inna, setelahnya insan. Kalau menggunakan kata insan, ini dimaknakan sebagai manusia yang bersifat memiliki tanggung jawab. Kata insan ini biasanya berlawanan dengan kata al-jin, ya, ins sama jins. Jadi sesama makhluk yang saling berlawanan. Kalau al-jin itu biasanya dia lebih ke arah negatif, perbuatannya lebih yang bersifat menyesatkan. Maka lawan katanya juga ada insan, yang dapat diartikan sebagai manusia yang diberi tanggung jawab. Jadi insan, kita ini diberi tanggung jawab seperti khalifah yang ada di muka bumi ini. Makanya menggunakan kata insan, tidak menggunakan kata basar. Kalau basar itu artinya lebih keindahan, kelemah lembutan, atau yang bisa pernah saya dengar
Qori Shihab itu mengatakan basar itu lebih ke maknanya kulit, ya, lebih keindahan gitu. Kalau basar ini di dalam Al-Quran itu sebanyak 35 kali kata diucapkan dalam Al-Quran. Kalau kata insan ini itu sebanyak 65 kali yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berpotensi mengalami kerugian. Jadi kita ini kalau tidak menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin, maka kita bisa menjadi manusia yang merugi. Jadi kalau tidak dapat memanfaatkan waktu kita, maka kita senantiasa mengalami kerugian. Jadi siapa saja yang tidak bisa mengalami kerugian, maka kita lihat kalimat sesudahnya. Oke, seperti wal asri innal insana lafi khusr illa, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang tidak bisa mengalami kerugian. Seperti itu. Ada orang yang tidak beriman tetapi dia melakukan kebaikan setiap hari, membangun jalan, bersedekah, pokoknya membuat baik setiap hari, tetapi tidak beriringan dengan kata iman, maka balasannya tidak ada di akhirat, namun balasannya langsung ada di dunia. Jadi membedakan ya, mana balasan yang ada langsung di dunia, manapun yang membedakan di akhirat. Jadi ada kebaikan yang langsung diberikan oleh Allah itu di dunia, ada juga tidak juga diberikan di akhirat. Makanya hanya orang yang beriman yang bisa diberikan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Makanya yang kita bahas masalah Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi kasih, pengasihnya Allah itu hanya pengasihnya Allah itu dikasih semua makhluk. Jadi tidak dibeda-bedakan. Walaupun dia tidak beriman, tetap Allah kasih. Nah, jadi baik dia non-muslim, baik dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak pernah zakat, Allah tetap kasih. Itu di dunia Allah kasih, karena dia tidak memiliki iman. Berbeda dengan orang yang memiliki iman, maka perbuatannya itu Allah akan beri di akhirat maupun juga di dunia. Itulah maha sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Jadi kalau ada orang yang beriman, maka dia tidak mengalami kerugian. Tetapi beriman pun tidak aman di sini, harus diiringi dengan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, diiringi dengan amal-amal soleh. Jadi beriman aja tidak aman, tetapi harus diiringi dengan amal-amal soleh. Jadi dia beriman sekaligus mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, lalu siapa lagi yang tidak merugi kata Allah? Innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Jadi wa tawasaw bil haqq, senantiasa menasihati dalam kebenaran, dalam yang hak. Jadi kita sebagai umat muslim, kita doakan teman-teman kita yang non muslim atau teman-teman kita yang belum mendapat hidayah, kita doakan agar mereka bisa mendapat hidayahnya. Bukan kita celah ya, bukan kita hindari, malah kita mendoakan agar teman-teman kita selalu dalam lindungan Allah, agar dia bisa melakukan apa yang Allah perintah. Bukan kita menjauh, tetapi kita saling menasihati dalam untuk hal-hal yang kebenaran. Sesuai dengan di Al-Fatihah itu yang kita pelajari sebelumnya, karena nasta'inu, na'budu, nasta'in, kita menyembah itu, kita ajak teman-teman kita, makanya na'budu. Makanya kita menyembah itu bukan dalam segi emosi kita, tetapi harus juga mengajak pemilik kita, sahabat kita, keluarga kita untuk menyembah kepada Allah. Sama dengan hal ini, kita ajak teman kita, saudara kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, siapa yang tidak merugi itu? Watawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dalam untuk kesabaran. Jadi kita menasihati, saling menasihati dalam kesabaran. Baik kita di dalam puasa ini sabar menahan hawa nafsu kita, berpuasa kita sabar menahan dari segi makan dan minum, menahan kita amarah kita agar kita tidak mudah emosi, tidak marah, maka kita wajib saling menasihati dalam kesabaran. Oke, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Seakhirnya ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.